Hidup kita bisa hancur hanya karena pinjol aja. Dan ini bukan terjadi sekali, dua kali. Sudah banyak banget kasus yang terjadi bunuh diri, depresi, dan yang lain sebagainya hanya karena pinjol. Ini pun bisa terjadi kalian juga. Makanya di sini saya pengen kasih tahu biar kalian nggak kena dampak akan bahayanya pinjol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya kasus-kasus yang terjadi atau kasus-kasus yang bikin hancur orang hanya karena pinjol atau pinjaman online. Ya, saya pengen katakan gini dulu deh. Banyak banget, mungkin kalian juga sudah pernah melihat ataupun nonton berita, nonton video, dan yang lain sebagainya. Banyak banget orang yang terjerat kasus pinjol, terus kemudian dia itu melakukan bunuh diri, membunuh temannya, membunuh saudaranya, membunuh kerabat, dan yang lain sebagainya, hanya karena terlilit hutang pinjol. Ini disebabkan oleh banyak faktor, dan di sini saya pengen menjelaskan satu persatu biar teman-teman juga nggak kena dampak yang namanya seperti ini nih, pembunuhan, bunuh diri, membunuh orang, dan yang lain sebagainya. Kasus-kasus ini sering banget terjadi dan kita nggak sekali dua kali mendengar orang kalau bunuh diri itu terjerat yang namanya kasus pinjol, membunuh saudaranya, membunuh temannya hanya karena kasus-kasus pinjol. Sebenarnya apa sih yang terjadi itu, realnya seperti apa? Dan di sini saya akan sedikit merangkumkan. Jadi buat teman-teman semuanya agar bisa kedepannya itu memperkuat mental, lalu kemudian jangan sampai terjebak kasus pinjol yang sangat mengerikan ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya pengen langsung bahas aja. Yang pertama adalah masalah kisah terjebak pinjol itu sendiri. Dari mulai pinjol resmi ataupun tidak resmi, yang OJK ataupun yang tidak OJK, atau pinjol-pinjol ilegal, ini semuanya berbahaya ya teman-teman semuanya. Karena sebenarnya bukan masalah terhadap uang, nominal uangnya, tapi masalah depresi, tekanan, hati, dan pikiran itu memang benar-benar dihantam oleh pinjol ini. Atau dia itu menyerang secara mental gitu kan, itu yang buat parah. Ini banyak kan kita ngeliat orang yang bunuh diri, orang yang depresi, orang yang kabur dari rumah atau bahkan membunuh, itu hanya terjadi karena kasusnya pinjol aja. Nah, ini kisah pinjol. Lalu kemudian di sini yang menjadi tekan adalah bahwa mereka itu kebanyakan yang melakukan kasus-kasus seperti itu adalah karena satu, itu biasanya dapat ancaman dari DC. Nah, ancaman DC ini bervariasi dan bermacam-macam, bahkan mengakibatkan dampaknya yang sangat besar. Yang pertama, tekanan DC ini adalah DC ini untuk selalu menyarankan, pertama ya, ketika kalian ditagih, ya mungkin sering banget terjadi itu ketika kalian ditagih oleh DC, terus kemudian posisi kalian tidak punya uang, dan di situ pihak DC itu akan menyarankan kalian untuk melakukan pinjaman di aplikasi lain ya. Bisa dikatakan oknum lah ya, saya katakan oknum DC ini mah. Dia itu mengatakan kalau kamu nggak punya uang harus bayar bla 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 bla. Kalau kamu nggak punya, kamu kan bisa minjem di aplikasi lain untuk membayar di aplikasi kami kan gitu. Di aplikasi saya kamu bayar, kamu minjem aja di aplikasi lain. Kan kamu bakal dapet tenor yang lebih jauh, atau kamu bakal dapetin pinjaman juga yang lebih banyak, di mana nanti kamu juga masih dapetin uang dari situ kan gitu. Itu ada banyak, dan di situ sebenarnya mungkin ancaman itu atau perintah seperti itu sebenarnya kayak kita nganggep enteng, padahal dari situlah dampak terbesarnya. Kenapa kok seperti itu Bang? Karena gini teorinya, ketika kalian merasa galbay ataupun kalian itu melakukan pembayaran yang telat, nunggak ya di aplikasi A, DC di aplikasi A ini menyuruh kalian untuk melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain, katakan aplikasi B. Nah, lalu kemudian di utang aplikasi A ini kamu belum lunas, terus kemudian juga kamu di aplikasi B-nya punya tunggakan. Aplikasi B ini menagih kamu juga, sama-sama aplikasi A sama aplikasi B ini menekan kamu untuk bayar hutangnya. Dua DC kamu sudah ditagih. Nah, lalu kemudian aplikasi A dan aplikasi B ini, si DC-nya, oknum DC-nya, menyuruh lagi, pinjam lagi di aplikasi C. Di aplikasi C, kamu oke, cair. Terus kemudian kamu bayar di utang aplikasi A, aplikasi B kamu utang. Tapi perlu ingat, di aplikasi C ini, kamu suatu saat bakal ditagih lagi oleh DC aplikasi C ini. Nah, dari sinilah semakin banyak kamu menggali lubang tutup lubang dengan aplikasi aplikasi pinjol, semakin banyak pula DC yang akan menekan kamu, yang bakal mengintimidasi, yang bakal mencerca kamu, yang bakal banyak banget neror kalian. Nah, inilah titik bahayanya. Dan itu kasus-kasus yang terjadi sekarang, yang melakukan bunuh diri, membunuh temannya, ataupun yang lain sebagainya, itu kasusnya bermula dari situ.
Itulah yang membuat orang-orang tuh semakin takut, semakin gemeter, semakin merasa hidup ini sudah mau diakhiri aja. Kenapa? Karena dari banyaknya tekanan DC tadi, kayak tadi si DC A, aplikasi A neken, aplikasi B, aplikasi C, dan aplikasi seterusnya neken kalian satu titik, yang akhirnya kalian jatuh mentalnya, itu kan. Nah, saran saya banget, tolong jangan sampai kalian itu mau dibilang sama DC itu. Jangan pernah nurutin chatan DC itu, jangan mau perintah DC itu. Kalian nggak boleh menuruti perintah DC, kayak tadi contohnya meminjam ke aplikasi lain. Itu jangan pernah kalian lakukan. Bang, kalau misalkan kita memang realitanya nggak punya uang gimana? Nah, kalau misalkan kalian itu realitanya nggak punya uang untuk sekarang atau kedepannya memang kalian itu nggak punya uang gitu kan, kalian suruh aja DC itu datang ke lapangan. Pak, saya kebetulan ada uang cash, kamu kesini aja gitu aja. Tantangin aja DC itu untuk datang ke rumahnya. Karena 80% bahkan sampai 90% aplikasi pinjol itu tidak punya DC lapangan. Kamu bilang aja, Pak, kamu datang aja ke sini, nggak usah nakut-nakutin, nggak usah neror-nerorin, kamu datang aja ke rumah saya gitu aja. Karena 90% aplikasi pinjol itu tidak punya DC lapangan atau tidak punya orang yang bisa langsung datang ke rumah kalian atau ke alamat kalian kayak gitu. Terus itu yang pertama ya. Ucapan yang sederhana dari DC yang menyuruh kalian untuk pinjam lagi ke aplikasi lain untuk membayar hutangnya. Itu adalah hal yang paling berbahaya menurut saya. Terus kemudian yang kedua dari ancaman DC ini atau pembicaraan kita dengan DC adalah itu DC sering banget mengancam akan nyebarin data, akan laporin kita ke RT atau ke RW, kelurahan, dan yang lain sebagainya. Mau datang ke lokasi dengan bawa pasukan dan yang lain sebagainya. Itu kalian nggak boleh takut sama sekali sebenarnya. Kenapa? Karena setiap DC itu sebenarnya ada divisi-divisinya pertama. Yang kedua juga, DC itu ketika menyebarkan data kalian, menyebarkan data privasi, foto KTP, apalagi ada nick foto kalian, itu dilarang. KTP itu adalah data privasi, data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan. Bahkan kita pun nggak boleh sebenarnya, tapi apalagi orang lain menyebarluaskan data pribadi kita, itu yang tidak dibenarkan sama sekali. Dan itu bisa terjadi kasus pidana juga, karena menyebarkan data pribadi ataupun privasi seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya pinjol ilegal itu kan yang tidak diperbolehkan bagian situnya. Pertama itu, yang kedua juga bagian bunganya, karena bunganya tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Dan yang mungkin menyebarkan data pribadi itu sebenarnya kalau aplikasi resmi dia nggak bakalan mungkin, itu hanya sebuah ancaman aja. Karena saya yakin DC itu gajinya nggak seberapa, terus kemudian komisinya pun nggak seberapa. Kalau misalkan DC itu atau oknum DC benar menyebarkan luas data kalian, misalkan di-share ke grup, ke WhatsApp atau kemana-mana, lalu kemudian kita itu melaporkan kepada pihak yang berwajib dan yang lain sebagainya, DC itu ditangkap, mana mungkin dia mau. Dia dapat gaji nggak seberapa, dapat komisi nggak seberapa, ketangkep polisi, masuk ke pidana, repot. DC juga saya yakin kalau aplikasi resmi itu nggak bakalan mau, bos, gitu. Terkecuali aplikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah ya ketahuan pemerintah aplikasinya ilegal, nggak ada izinnya juga langsung ketangkep kan. Kalau pinjol resmi kan aplikasinya nggak bertanggung jawab. Oh, aplikasi yang di atasnya kan ya udah yang ketangkap DC aja. Dan sekali lagi dibuat DC yang selalu ngancem-ngancem gitu kan. Kalian buat apa ngancem-ngancem kayak gitu ke nasabah? Kalau misalkan nasabahnya itu punya orang dalam, punya backingan, punya aparat terdekat keluarganya, entah saudaranya, entah pamannya, entah sepupunya, kalian juga hati-hati kan gitu. Dan itu terjadi kasusnya soalnya di sini. Nah, itu ada sepupu, memang jangkanya panjang ya, saudaranya itu panjang, tapi prosesnya sepupu. Dia menyebarluaskan datanya. Akhirnya DC itu suruh panggil dan ketemu sama aparat kepolisian, langsung kena DC-nya gitu loh. Jangan berani mengancam-ancam seperti itu, apalagi benar menyebarkan datanya, karena itu bisa masuk ke pidana, bos, gitu ya. Saya juga ingetin nih kepada DC nih, jangan sampai kalau misalkan berani-beraninya menyebarkan gitu kan data, nggak taunya nasabah itu atau yang punya utang itu punya kenalan orang dalam, kalian mati, komisi kalian nggak seberapa, gajinya nggak seberapa gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian yang membuat ini
hancur, para kita ini beban mentalnya, cobalah kalian itu jangan pernah takut sama DC. Pertama itu, yang kedua juga kalau misalkan DC itu melakukan hal-hal yang tidak enak, kalian bisa laporkan OJK. Kalau misalkan DC itu mengancam kalian, mungkin kalau kalian nggak punya kenalan orang dalam atau aparat ataupun pihak yang berwajib gitu kan, itu kalian ayo kita bareng-bareng viralin, bareng-bareng sebarin DC dari aplikasi apa, dari aplikasi pinjol apa, ayo gabung ke grup Facebook, kita viralin bareng-bareng. Silakan kalian bisa gabung ke grup Facebook saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silakan kalian gabung. Kalau misalkan ada ancaman, ada teror, mengintimidasi, kalian boleh share di grup Facebooknya. Kalau bisa saya videoin video chatnya kalian terhadap PC itu, seperti itu. Lalu saya akan post lagi video tersebut ke YouTube saya biar menjadi edukasi juga dan menjadi ancaman juga untuk DC agar tidak melakukan intimidasi kepada para nasabahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, tolong hati-hati banget dalam masalah pinjaman online ini. Semoga kalian tidak hancur gara-gara pinjol, karena sekarang itu sudah banyak banget atau marak banget kasusnya yang depresi, yang bunuh diri, atau yang bunuh itu gara-gara masalah pinjaman online aja. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan pernah takut menghadapi DC. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalian juga bisa dapat rezeki yang banyak untuk tidak lagi terjebak dalam dunia pinjaman online ini teman-teman semuanya. Saya tutup dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.